kurang semangat bapak-bapak dan ibu-ibu. Salat subuh di Darussalam, sarapan pagi di warung Abah. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang barokah, karena kita isi dengan ta'ah untuk modal menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak dan Ibu rahimakumullah, pengajian kita pada pekan keempat ini temanya pintu-pintu kebaikan, kesempatan beramal soleh. Ada sebuah pantun tentang kebaikan ini, bikin mozaik di dalam kelas. Guru datang membawa talas, berbuat baik haruslah ikhlas, jangan pernah menuntut balas. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan. Masjid ini banyak pintunya. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 sampai seterusnya. Supaya kita bisa lewat dari pintu yang satu. Kalau satu tertutup, masuk dari pintu yang lain. Begitulah kira-kira kita di dalam kehidupan ini untuk kesempatan dan peluang berbuat baik. Ya, lewat manapun kita bisa berbuat baik. Ada orang ya diberikan Allah kepadanya kemudahan berbuat baik lewat puasa sunnah. Ada orang diberikan Allah kepadanya kemudahan berbuat baik lewat sholat malam. Ada juga dengan baca Quran, ada dengan infak, ada dengan sedekah, ada dengan menyantuni anak yatim, ada dengan membantu fakir miskin. Ya. Maka pintu-pintu kebaikan itu banyak, luas, seluas langit dan bumi. Dalam hadis dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekitar 70 cabang. Ya, 70 cabang. Ya. A'laha la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah tauhid la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Antara la ilaha illallah dan imatatul adha banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Supaya kita mau berbuat baik, yang pertama Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa berbuat baik adalah perintah Allah. Bayangkan seandainya kita melihat Allah, seandainya kita bertemu dengan Allah, wahai fulan, berbuat baiklah engkau. Apakah kita akan berbuat baik atau tidak? Pastilah kita akan berbuat baik. Kenapa? Karena langsung Allah yang memerintahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya.
Allah panggil kita dengan panggilan kesukaan kita. Ya, kita pun kalau manggil orang, Pak, panggil dia dengan panggil kesukaannya. Ya, jangan panggil dia dengan lakop-lakop yang membuat dia kesal, yang membuat dia marah, yang membuat dia jengkel. Ya, sebab kita diajarkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ya. Ini maksudnya sholatlah kamu. Ya. Bisa diartikan sholat 5 waktu, bisa juga diartikan sholat qabliyah ba'diyah, bisa juga diartikan sholat tahajud, ya, bisa juga diartikan sholat nafilah mutlaqah, ya. Tapi Allah mengungkapkan sholat dengan irka'u wasjudu, rukuk dan sujud. Karena rukun sholat yang paling penting 2 ini, rukuk dan sujud. Nah, itu perintah yang pertama. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolong kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Kalau kita ada keinginan, kalau kita ada cita-cita, kalau kita ada kemauan kepada Allah, dahulukan salat. Ya, dahulukan sholat. Setelah sholat mintalah kepada Allah. Sholat apa Pak namanya? Kalau kita ada kepentingan kepada Allah, namanya sholat apa? Sholat hajat. Ya, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Wudu, ya, istighfar, ya, sholat dengan khusyuk, doa kepada Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki. Ya Allah, mudahkan urusan. Ya Allah, luluskan anak saya. Ya Allah, ya Allah, mudahkan urusan anak saya. Minta kepada Allah dalam sholat. Sebaik-baik doa adalah doa yang disampaikan ketika sujud. Ya, jangan belum apa-apa sudah langsung minta kepada manusia. Minta dulu kepada Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu dengan ikhlas. Pertama perintah sholat. Ya, kalau kita mau mendapatkan apa-apa, perbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau kita mau diberi Allah kemenangan, perbaiki hubungan sama Allah. Ya, zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wadhkurullaha dzikran katsira, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Wirid Quran jangan ditinggalkan. Sholat malam jangan ditinggalkan. Puasa sunnah jangan dilupakan. Membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Ya, ini kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan fid dunya wa fil akhirah. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik di negeri ini, ya, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kamu begitulah pemimpin kamu. Ya, kalau kamu nakal, pemimpin kamu nakal. Kalau kamu baik, pemimpin kamu baik. Kalau kamu dekat sama Allah, pemimpin kamu pun dekat juga sama Allah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Jalan keluar dari kemiskinan, jalan keluar dari ketidakadilan, jalan keluar dari kezaliman, jalan keluar dari kesusahan, dalam jalan keluar dari permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kepada dia rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah, Allah berikan kepada dia rezeki. Kalau dihitung dari usahanya, dihitung dari kerjanya, belum tercapai rezekinya seperti itu, tapi Allah berikan kepada dia rezeki yang tak disangka-sangka. Wa'budu rabbakum, sembah kamulah Allah sebagai Tuhan kamu. Maksudnya apa? Ikhlaskan ibadah. Ya, itu pantunnya tadi, bikin mozaik di dalam kelas. Ya, guru datang membawa talas. Berbuat baik haruslah ikhlas, jangan pernah menuntut balas. Ya, berbuat baik ya berbuat baik. Berbuat baik itu seperti kita ibu-ibu kalau ini mau memasak gulai, ya, beli kelapa, kemudian kelapa yang sudah dikukur itu diperas, yang tinggal nanti apa? Ampas. Ampas itu dibuang. Ya, setelah dibuang nggak pernah ditanya lagi, ya, nggak pernah diharapkan lagi. Maka seperti itulah kita kalau udah berbuat baik, lupakan kebaikan kita, putus asa dari makhluk untuk mendapatkan balasan. Bukan berarti kalau kita berbuat baik tidak mengharap balas. Pasti dong kita mengharapkan balas. Cuma balasannya dari siapa? Dari Allah. Jangan pernah mengharapkan balasan daripada manusia. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Masya Allah, lakukan kebaikan yang bentuknya ibadah mahdah, ibadah yang semata-mata ya hanya manfaatnya dirasakan oleh diri pribadi. Salat malam, baca Quran, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, zikir pagi dan petang. Masya Allah. An yakuna lisanuka ratban bi dzikrillah, hendaklah lisanmu basah. Basah dengan apa? Basah dengan zikir kepada Allah, basah dengan baca Quran, basah dengan tasbih, basah dengan tahlil, basah dengan tahmid. Setiap zikir kita itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dan pengaruh yang sangat dahsyat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahmid, setiap tahlil itu mempunyai efek yang sangat besar terhadap jiwa kita dan terhadap hati kita. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, istihdaru azamatil ajri. Hadirkan ya betapa besar pahala dari setiap kebaikan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita umpamanya kehilangan duit 1 juta, kayaknya satu harian itu kita kepikiran terus. Ya, kalau kita hilang dompet, di dalam dompet ada 5 juta, kepikiran nggak Pak itu sehari? Kepikiran nggak Bu? 5 juta hilang, ya, tercecer di jalan, ya. Kepikiran nggak? Kepikiran seharian. Ada orang tinggal sholat subuhnya nggak kepikiran ya.
Padahal rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Tidak solat sunnah subuh 2 rakaat, dia kehilangan dunia dan seisinya, tapi dia tidak sedih, dia tidak kecewa, dia tidak menyesal. Sementara kehilangan duit 5 juta, bisa-bisa 1 pekan, bahkan sebulan kepikiran terus. Masya Allah. Ya, istihdaru azamatil ajri, menghadirkan betapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairun wa abqa. Tadi Bapak Imam kita baca surah Al-A'la, ya. Apa? Bal tu'thirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih kekal. Khairun yang kedua lebih abadi. Bapak dan Ibu rahimahullah. Ya, Allah menurunkan Allah punya 100 rahmat. Allah punya 100 kasih sayang. 99 kasih sayang itu disimpan Allah untuk di akhirat. 1 dari 99 itu diturunkan Allah ke dunia ini. Itulah ada kasih sayang. Seorang suami sayang sama istrinya, seorang bapak sayang sama anaknya, seorang ibu sayang sama putrinya, seekor kucing sayang sama anaknya, seekor harimau, ya, seganas-ganasnya harimau, nggak ada harimau itu yang makan anaknya. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah tanamkan kasih sayang. Pernah nggak Bapak lihat ada seekor kucing dikasih makanan, ya, makanan itu nggak dimakan sama dia, ya, dibawa makanan itu nanti dikasih sama anaknya yang kecil. Udah selesai anaknya makan, sisa-sisanya baru dimakan sama dia. Hewan aja kasih sayang. Itu adalah 1 dari 99, 1 dari 100 nikmat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Masih ada tersedia berapa? 99 nikmat disediakan Allah bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang soleh, bagi hamba-hambanya yang beriman. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khususan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang soleh. Hadirkan pahala itu. Jadi tidak ada salahnya, ya, supaya kita termotivasi. Dan Allah pun sering menyebutkan, ya, Nabi pun sering menyebutkan, misalnya man wa bi kulli khutwatin tahtuha ila shalah, setiap langkah yang kau langkahkan ke masjid, 1 langkah menggugurkan dosa, 1 langkah meninggikan derajatmu dan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap langkah menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, anjuran berbuat dalam kebaikan. Ya, kita, ya, beda berbuat baik dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Kalau ada orang yang ingin mendahuluimu dalam urusan dunia, katakan kepadanya tafadhal ahlan wa sahlan. Tapi kalau ada orang yang ingin mendahuluimu dalam berbuat kebaikan, nanti dulu. Tidak, saya harus yang terdepan. Ya.
Karena dalam Quran dikatakan wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nanti di hari kiamat kamu akan menjadi 3 golongan. Masya Allah. Kita nanti di hari kiamat Bapak dan Ibu rahimakumullah akan menjadi 3 golongan. Bukan golongan darah biru, darah merah. Bukan golongan kaya dan miskin. Bukan karena suku, bukan karena daerah, bukan karena tampan dan cantik, tapi karena apa? Bihasabi a'malikum, karena amal-amal kamu. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Pertama golongan kanan. Alladzina yu'tauna kutubahum minal yamin, yang didatangkan catatan amalnya dari kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang didatangkan catatan amalnya dari kanan, maka hisabnya mudah. Ya. Ketika ditunjukkan kitabnya, ya, dibacakan sedikit, kata Allah, udah masuk surga aja langsung. Yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Yang kedua ashabul mash'amah, orang kiri. Yang ketiga apa? Was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan, orang-orang yang berprestasi dalam amal soleh, baik amal soleh fardi ataupun amal soleh yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Dia terdepan, Pak. Dia terdepan kalau takziah. Ya, dia terdepan untuk sholat jenazah, dia terdepan untuk mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, barang siapa yang datang bertakziah kemudian dia mensalatkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Barang siapa yang datang bertakziah kemudian dia mensalatkan dan mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan 2 qirat. 2 qirat. Ya. Wa mal qirat? Apa itu qirat? Kata Rasulullah SAW, qirat adalah seperti gunung Uhud. Pahalanya sebesar gunung Uhud. Maka pada saat itu Abdullah ibnu Umar mendengarkan hadis itu, seolah-olah dia kurang yakin dan kurang percaya. Masa amalannya semudah itu? Waktu melakukannya cuma sebentar saja, tapi dapat pahalanya sebesar gunung Uhud. Lalu dia mengutus seseorang, ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan apakah hadis itu betul dikatakan oleh Abu Hurairah. Apa kata Aisyah? Shadaqa Abu Hurairah. Betul Abu Hurairah yang mengatakan bahwa barang siapa datang bertakziah kemudian mensalatkan jenazah dan mengantarkan sampai ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat, yaitu 2 gunung Uhud, sebesar itu pahalanya. Bapak dan Ibu rahimahullah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya.
Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, suatu ketika saya lagi punya duit, katanya. Orang baik itu kalau lagi punya duit cerita dia. Tapi orang yang kurang baik kalau lagi punya duit dia diam-diam. Kalau nggak punya duit dia baru cerita-cerita gitu ya. Kalau Umar ini lagi punya duit dia cerita. Maksudnya apa? Cerita itu siap untuk berbagi. Kebetulan saya punya duit. Dan Rasulullah perintahkan kami untuk infak fisabilillah. Karena waktu itu mau berangkat perang, namanya perang Tabuk. Ya, Tabuk itu sekitar 500 km dari kota Madinah. Ya, jarak tempuhnya 15 hari. Nah, maka perang yang jumlah kaum muslimin waktu itu 30.000 pasukan. Ya, perlu logistik, perlu pembiayaan, perlu pendanaan. Ya, maka sahabat pun datang berlomba-lomba untuk berinfak dan untuk bersedekah. Pertama datang Utsman. Kata Utsman datang, kata dia, "Alayya mi'atu naqah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, dari saya 100 ekor unta beserta barang bawaannya. Ya, 100 ekor unta, barang bawaan, makanan, persediaan, persenjataan dari saya. Ternyata dia lihat masih kurang. Alayya mi'ata naqah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dari saya 200. Ternyata masih kurang. Alayya 300 naqah ya Rasulullah. Saya akan serahkan 300 ekor unta beserta barang bawaannya ya Rasulullah. Ternyata masih kurang. Lalu dia membawa uang emas 1000 keping. Masya Allah. 1 keping uang emas itu dapat 2 kambing. Masya Allah. Datang dia, kemudian dia tumpahkan uang emas itu di hijri Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum, Rasulullah bahagia sekali sampai mengatakan, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Utsman infak segitu Pak, konglomerat, ya, miliarder sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Tak berapa lama datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia apa? Inilah kesempatan saya untuk berkompetisi dengan Abu Bakar. Selama ini Abu Bakar menang terus. Hari ini saya harus menang melawan Abu Bakar dalam kebaikan. Datanglah dia. Ja'a binisfi malihi. Dia datang dengan separuh dari hartanya. 50% dari aset yang dimiliki oleh Umar dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hada minni, ini dari saya. Ya, dia agak pede juga itu. Bawa 50% dari hartanya. Ya, Rasulullah pun kayaknya udah tahu ini bahwa Umar ingin berkompetisi. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ma abaqaita li ahlik?" Umar, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abaqaitu lahum nisfahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saya sisakan separuh. Masya Allah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, fastabiqul khairat. Tak berapa lama datang Abu Bakar membawa hartanya. Kemudian dia serahkan, "Ya Rasulullah, hadza minni." Ini dari saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, waktu itu Umar masih di situ, Pak. "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum Allah wa rasulahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Seluruh hartanya diinfakkan fi sabilillah.
Pada saat itu ketinggian, saya cari lawan yang ketinggian, saya cari lawan yang terlalu hebat. Bukan dia lawan saya, nanti saya cari lawan yang lain aja, asalkan jangan Abu Bakar, katanya. Masya Allah, Bapak dan Ibu rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar ini pun punya kebiasaan, kalau malam, dia adalah seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab, ya, memiliki mas'uliyah, ya. Kalau malam dia ronda, ya, nggak bawa pengawal, ya, nggak bawa kamera, dia ronda, ya, melihat keadaan rakyatnya. Maka pada satu ketika dia jalan, ada yang mengikuti dari belakang, Talha bin Ubaidillah. Ya, rupanya Umar ini masuklah ke rumah seorang janda. Ya, tapi jangan salah sangka dulu, Pak. Ini jandanya nenek-nenek. Ya, udah tua, buta, tinggal sendirian di rumah. Datang Umar ke rumah janda tadi. Tak berapa lama setelah itu, ya, mungkin sejam, 2 jam dia di rumah itu, kemudian dia pergi. Datanglah Talha ke rumah janda tadi, menanyakan, "Nek, siapa yang tadi datang ke sini?" Katanya, "Saya pun tak tahu siapa namanya." Terus apa yang dilakukannya? Katanya, "Dia sudah rutin datang ke sini," katanya. Setiap hari dia datang ke sini, dia cuci piring, dia sapu rumah, dia masakkan masakan, kemudian dia pergi. Besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Itulah Umar radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Berlomba. Kamman wa kaifan, ada 2 hal. Kalau berlomba itu jangan hanya berlomba banyaknya saja. Kalau impak, ya, berlomba banyaknya iya, tapi berlomba ikhlasnya juga iya. Percuma kalau banyak tapi tidak ikhlas. Ya. Yang lebih sedih lagi, sudah sedikit tidak ikhlas. Makanya pertama berlomba kamman, jumlahnya berapa. Sholat malam mulai dari 2 rakaat, 4 rakaat, ya, 11 rakaat. Itu yang mana? Baca Quran 1 hari 1 lembar, setengah juz, 1 juz, 5 juz, ya. Impak 30 hari dalam sebulan, atau hanya 15 hari dalam sebulan, atau hanya setiap pekan, atau hanya sekali sebulan. Yang mana? Ya. Silaturahmi juga begitu. Apakah hanya sekali setahun pas Idul Fitri, ataukah setiap bulan, ataukah setiap pekan, ataukah setiap saat? Bapak dan Ibu rahimahumullah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan ikhlas. Ya, jangan lupakan ikhlas. Ya. Sama satu lagi, jangan ditunda. Kebaikan itu jangan ditunda. Kalau ditunda nanti kita telat. Ada pantun, hujan rintik di atas tenda, angin menghempas kena bendera. Perbuatan baik jangan ditunda, lakukan saja dengan segera. Ya, perbuatan baik jangan ditunda, Pak. Lakukan dengan segera. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, lakukan.
Ya, kalau kau di waktu petang, jangan tunggu di waktu pagi, sebab kita tidak tahu apakah kita masih akan hidup. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali sab'an." Lakukanlah amal itu dengan segera. Fahal tantaziruna illa faqran munsia. Apakah kalian nunggu jadi miskin dulu? Jadi miskin dulu. Ya. Tadinya dia kaya, ya, berkecukupan, berkelebihan, ya, punya kesempatan untuk infak, punya kesempatan untuk bangun pesantren, untuk nyantuni anak yatim, untuk membantu fakir miskin, ya, cukup lebih. Punya kesempatan untuk baca Quran karena waktunya, dia punya waktu banyak, dia punya waktu luang. Itu. Nah, punya kesempatan untuk silaturahmi, punya kesempatan untuk takziah, punya kesempatan untuk menjenguk orang sakit. Ya. Jangan tunggu kalau kamu udah miskin sekali, terpaksa harus bekerja 20 jam dalam sehari, atau 16 jam dalam sehari, atau 12 jam dalam sehari. Ya, mumpung Allah kasih kemudahan. Kata Rasulullah, "Au ghinan mutghiyah." Atau kamu mau nunggu kaya. Maksudnya apa? Ada orang Pak kaya sehingga sibuk sekali dengan kekayaannya. Ya. Orang kalau jam 5 udah pulang, dia jam 8 masih ngitung uang. Itu. Jam 10 masih nunggu laporan. Jam 12 masih nunggu setoran. Jam 2 masih merapikan catatan. Ya, kaya sekali memang. Tapi tidak ada waktu untuk takziah, tidak ada waktu untuk jenguk orang sakit, tidak ada waktu untuk membantu fakir miskin, tidak ada waktu untuk menyantuni anak yatim. Masya Allah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Hujan rintik di atas tenda, angin menghempas kena bendera. Perbuatan baik jangan ditunda, lakukan saja dengan segera. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, datang lintasan ingin melakukan kebaikan ke dalam hati kita, jangan ditunda, lakukan segera. Nanti hilang, seleranya hilang. Mumpung masih selera melakukan kebaikan, ya, segera dieksekusi kebaikan-kebaikan itu, jangan ditunda. Fastabiqul khairat. Maka dalam Quran banyak ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Apalagi kata Rasulullah, ya, wa hal tantaziruna, apakah kalian menunggu sakit dulu? Ya, kalau lagi sehat bisa sholat malam, bisa baca Quran, bisa zikir pagi dan petang, bisa qabliyah, bisa ba'diyah. Ya, kalau lagi sehat bisa wirid, ya, wirid tilawah, bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, ya. Bisa baca la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau udah jatuh sakit, sudah terbaring di ruangan ICU, sudah rawat inap, mana bisa lagi sholat tahajud, mana bisa lagi baca Quran, ya, mana bisa lagi membantu fakir miskin, mana bisa lagi menyantuni anak yatim. Masya Allah. Wasihhataka qabla maradika, kata Rasulullah, ambil sehatmu sebelum datang sakit, ambil kayamu sebelum datang miskin, ambil faraghika
qabla syughlik, ambil waktu luang sebelum datang waktu sempit. Kata Rasulullah, wa hal tantaziruna illa dajjal, apakah kalian nunggu dajjal datang dulu baru kalian mau berbuat baik? Jamaah rahimakumullah, kalau udah dajjal turun berarti fitnah sudah merajalela, maka takutnya nanti kita tidak kuat menghadapinya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kebaikan yang kalian lakukan, jangan takut hilang. Bapak dan ibu tidak disuruh mendokumentasikan kebaikannya. Enggak usah kalau berbuat baik itu foto dulu. Buat apa? Ada orang sampai tawaf di Ka'bah pun difoto. Lagi doa begini difoto. Tenang Pak, sudah ada yang mendokumentasikannya. Ya. Sudah, bahkan dokumentasinya lebih rapi daripada dokumentasi apa? Tim ses media. Ya. Tim media nggak ada apa-apanya. Ada yang sudah mendokumentasikannya. Apa itu? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman katibin, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari lisan kalian kecuali ada raqib dan atid. Ada malaikat yata'aqabuna fikum, malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ada malaikat yang sip gantian, yang turun di waktu subuh, dia mencatat sampai asar. Yang turun di waktu asar, dia mencatat sampai subuh. Ya. Catatan amal kebaikan kamu itu akan disimpan di dalam arsip namanya illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Tahukah kamu apa illiyun? Illiyun adalah kitab yang tercatat. Ya. Malaikat datang ke sana, Pak. Catatan amal kita itu kayak di museum kan, Pak itu. Ini namanya pula, ini amalnya. Malaikat lihat, masya Allah. Kayak kita datang ke museum Pak itu, ini dulu museumnya Soekarno, ini dulu museumnya Hatta, ini dulu museumnya Syahrir. Itu kita lihat. Di sana pun ada malaikat yang datang melihat. Makanya ada orang viral di langit, tapi di bumi dia bukan siapa-siapa. Masya Allah. Ada orang viral di bumi, tapi di langit tak dikenal. Tak ada satupun yang kenal sama dia di langit. Masya Allah. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau gitu, mau viral di langit atau viral di bumi? Atau jangan-jangan takut kalau viral ya. Di bumi ini pun kalau viral susah juga ya, itu. Mau kemana aja kita diikuti orang itu. Minta tanda tangan, minta foto, minta ini, minta itu, repot juga rupanya ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Segala kebaikan, tenang saja Pak. Ya, segala kebaikan ada yang catat, ada yang mendokumentasikan, tidak akan hilang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan amal-amal kalian, iman kalian, amal soleh kalian tidak akan dihilangkan oleh Allah. Maka dalam tafsir dikatakan ayatun tuskabu bi qalbika tuma'ninah. Ayat ini ya menjadikan hatimu tenang, kebaikanmu dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun tidak ada orang yang mengatakan kepadamu syukran, walaupun tidak ada orang yang mengatakan kepadamu jazakallahu khaira, walaupun tidak ada orang yang mengatakan kepadamu terima kasih Pak, tidak usah kita sibuk menunggu ucapan terima kasih, tidak usah kita menunggu like dari manusia, cukuplah kita menunggu like dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lam Allah. Segala kebaikan akan disimpan oleh Allah, bahkan kebaikan yang tidak dilihat orang. Sebab yang Allah lihat dari manusia itu, di samping amal zahirnya, Allah lebih melihat lagi amal batinnya. Apakah dilakukan dengan ikhlas, ataukah ada udang di balik batu, ada udang di balik beyek? Bapak dan Ibu rahimakumullah, satu lagi ayatnya supaya kita termotivasi untuk selalu berbuat baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa beramal salih walaupun sebesar debu kecil, yarahu, dia akan mendapatkannya nanti. Bapak dan Ibu rahimahullah, dia akan mendapatkannya nanti di saat dia sangat membutuhkan, ya, di saat dia sedang kesulitan, di saat itu tidak ada yang berlaku mata uang kecuali mata uang hasanat, kebaikan. Kalau udah di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna harta dan tidak berguna anak, tidak berguna pangkat, tidak berguna kedudukan, yang berguna pada saat itu apa? Amalun shalih. Jangan anggap enteng dengan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah menganggap enteng dengan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya tersenyum kepada saudaramu, senyum saja. Walaupun sekadar menyingkirkan duri, walaupun menyingkirkan pohon yang tumbang ke jalan, Masya Allah, tajiduhu, engkau dapatkan, ya, di saat engkau sedang kesusahan. Maka dalam hadis dikatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan penderitaannya nanti di hari kiamat. Kenapa tidak dikatakan Nabi, barang siapa meringankan saudaranya di dunia, maka Allah meringankan dia juga di dunia? Kenapa tidak begitu? Kenapa dikatakan barang siapa meringankan saudaranya di dunia dengan kesulitan, maka Allah meringankan kesulitannya di akhirat? Karena barangkali tidak ada orang, ya, kurbah itu adalah kesulitan yang sangat sulit, ya, sudah dompet sudah nggak ada duit sepeser pun, kemudian tagihan listrik, tagihan SPP, apalagi tagihan anak kuliah di sana, tagihan ini, tagihan itu, kemudian meringankannya. Karena tidak semua orang begitu. Ada orang tidak punya tagihan, Pak. Ya, ada orang bahkan tidak pernah dengar suara listrik berbunyi, gitu ya. Duitnya berkecukupan, tapi dia membantu orang. Maka kata Nabi, Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Kesulitan yang paling sulit adalah kesulitan di akhirat. Disitulah kita sangat membutuhkan bantuan. Maka dikatakan, barang siapa memudahkan urusan orang di dunia, maka Allah akan meringankan urusannya di akhirat. Yang sulit aja, yang paling sulit aja diringankan oleh Allah, apalagi yang paling mudah di dunia.
Bapak dan Ibu rahimakumullah, banyak sekali pintu-pintu kebaikan itu. Di hadis ini dikatakan, ini Pak, supaya kita termotivasi terus berbuat kebaikan, supaya kita merasa berhutang dengan kebaikan. Apa katanya? Setiap kalian memiliki 360 persediaan, dan itu harus kalian bayar setiap hari. Kalian harus berbuat sedekah sebanyak 360 sedekah dalam sehari. Ada yang sanggup? Enggak ada. Tapi ada jalan. Ya, tidak satu jalan ke Roma, 1000 jalan ada. Apa itu? Yang pertama tahmid, tasbih subhanallah. Ya. Kalau dalam zikir pagi dan petang Pak, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 100 di waktu pagi, 100 di waktu petang. Tahmidatin sudah termasuk sebab bilangnya Pak, subhanallah walhamdulillah. Apalagi? Wa kullu tahlilatin, tahlil juga sama tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Satu lagi, wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir sedekah. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid. Terus apa? Wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir. Udah dapat itu aja. 100 pagi, 100 petang. Ya. Kemudian apa? Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak orang berbuat baik. Ini mudah, semua orang bisa melakukannya. Yang sulit itu apa Pak? Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah orang berbuat kemungkaran itu yang sulit, sebab itu akan banyak musuhnya. Banyak yang enggak suka, banyak yang keberatan, banyak yang terganggu. Ya, kalau ngajak orang berbuat baik, ustaz yang mengajak berbuat baik insya Allah banyak. Tapi ustaz yang nahi mungkar, itu jarang-jarang itu Pak. Satu-satu itu. Ya, yang nahi mungkar. Kenapa? Karena dia akan dibenci, karena dia akan dimusuhi, bahkan mungkin dia akan dicari. Ya. Kemudian apa lagi? Masya Allah, saya ustaz tak sanggup baca zikir itu pagi dan petang. Saya tak sanggup amar ma'ruf, tapi saya juga tak sanggup nahi mungkar. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Sebagai penggantinya, sebagai alternatifnya, cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Termasuklah itu juga sholat subuh. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Begitulah ya. Begitulah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita terus berbuat baik, ya, terus berbuat kebaikan, ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia rakaat duha. 2 rakaat duha itu sama dengan tasbih ditambah tahmid, ditambah takbir, ditambah amar ma'ruf, ditambah nahi mungkar. Allah kasih cuma rakaat berapa? 2 rakaat duha. Kalau mau ditunaikan hajatnya apa? Tambah 2 lagi, jadi 4 rakaat. Kalau mau duhanya yang paling sempurna, tambah 4 lagi, jadi 8 rakaat. Duha itu gak ada batasnya Pak. Mau sampai 100-200 rakaat juga gak ada yang larang, boleh. Ana kira sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengajian kita. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mengganjal di dalam pikiran. Tafadhal Bapak dan Ibu ditanyakan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah,